Peluang kejadian majemuk berikutnya adalah peluang gabungan dua kejadian. Jadi ini peluang kejadian A digabung B, gitu ya. Jadi kalau ada dua kejadian, kejadiannya itu kejadian A dan kejadian B, maka peluang kejadian A digabung kejadian B. Jadi kalau dibaca ini bisa P, A, atau B. Sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B. A irisan B artinya kejadiannya ada pada A dan ada pada B. Nah, ini sudah ada soalnya. Sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi kartu bernomor 1 sampai dengan 8. Misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap, dan B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Tentukan peluang kejadian A digabung B. Jadi digabung bisa ditulis atau. Maka jawaban untuk soal ini adalah, diketahui bahwa S-nya adalah, S-nya itu adalah semua kartu yang berada di dalam kotak. Kartunya bernomor 1 sampai 8. Nah, itulah banyak anggota dari ruang sampel. Ya, kemungkinan kartu yang akan diambil tentu kartu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari sini jumlah anggota dari ruang sampel atau NS adalah 8. Selanjutnya A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Maka kartu bernomor genap adalah 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Maka dari sini NA sama dengan 4. Selanjutnya B. B-nya adalah kejadian terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa, yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Maka bilangan itu adalah mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, dan 7. Gitu ya. Berarti NB sama dengan 4. Selanjutnya kita mau menentukan A irisan B. Apa artinya A irisan B? Ada kejadiannya di A dan ada di B. Jadi maka di sini kita lihat adalah 2. Pada kejadian A bisa muncul 2, bisa terambil kartu bernomor 2. Pada kejadian B juga bisa terambil kartu bernomor 2. Nah, hanya ini yang sama, maka A irisan B-nya, A irisan B adalah 2. Berarti banyak anggota dari A irisan B sama dengan 1. Berikutnya kita akan menentukan peluang kejadian A. Bahwa peluang kejadian A sama dengan banyak anggota kejadian A dibagi ruang sampel. Maka banyak anggota kejadian A itu adalah 4. Berarti 4/8. Kemudian PB adalah peluang kejadian B. Peluang kejadian B /adalah banyaknya anggota kejadian B dibagi ruang sampel S. Nah, ini juga 4. Berarti 4/8. Peluang kejadian A irisan B. Peluang kejadian ada pada A dan ada pada B, gitu ya. Semuanya ada 1. Berarti NA irisan B dibagi NS. Berarti 1/8. Maka peluang kejadian A digabung B sama dengan. Nah, inilah cara menentukannya. PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Berarti 4/8 ditambah 4/8 dikurang 1/8. Maka hasilnya 7/8. Itulah peluang kejadian A digabung B pada
kasus soal ini. Dua buah dadu dilempar sekali. A. Kejadian munculnya jumlah mata dadu 5 dan B adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 3. Tentukan yang A peluang kejadian A digabung B, kemudian yang B-nya peluang kejadian A irisan B. Maka jawabnya adalah, nah NS-nya dulu, S-nya adalah ya, S-nya adalah kalau dua buah dadu dilempar, maka kemungkinan yang akan muncul itu adalah 11, 12, 13, 14 sampai 16. 21, 22, 23 sampai 26. 31, 32, 33 sampai 36. 41, 42, 43 sampai 46 dan seterusnya, maka semuanya ada 36. Berarti NS sama dengan 36. A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 5. Berarti kalau mata dadu 5 berarti bisa 1, 4, 2, 3, 3, 2, kemudian 4, 1. Gitu ya. Berarti semuanya 1, 2, 3, 4. Berarti NA sama dengan 4. Selanjutnya B. B adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 3. Jadi dua dadu kalau lempar, nah kedua mata dadu itu yang muncul dijumlahkan, itu maksudnya. Jadi dadu pertama 1, dadu kedua 4. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah yang B, kedua mata dadu itu ketika muncul dijumlahkan maka jumlahnya 3. Maka kemungkinannya adalah 1, 2, kemudian 2, 1. Artinya dadu pertama 1, dadu kedua 2. Dadu pertama yang 2, dadu keduanya 1. Nah inilah yang mungkin gitu ya ketika yang muncul jumlah mata dadu 3. Jadi FB sama dengan 2. Nah di sini ada A irisan B. Kalau kita lihat A irisan B ada pada A dan ada pada B. Gitu ya. Ternyata tidak ada gitu ya. Nah sekarang kita mau menentukan peluang kejadian A digabung B. Jadi untuk pertanyaannya A, PA digabung B sama dengan PA ditambah PB, kemudian dikurang PA irisan B. Nah sama dengan, berarti PA itu NA per NS. Ditambah PB per NS. Karena ini tidak ada, berarti ini 0. Gitu ya. Maka hasilnya adalah ini 4 per 36. 4 per 36 ditambah 2 per 36. Maka hasilnya 6 per 36. Sama dengan 1/6. Nah yang seperti ini, karena A irisan B-nya tidak ada, maka kejadian A dan kejadian B ini dinamakan yang saling lepas. Jadi nanti PA gabung B-nya hanya memakai PA tambah PB, karena PA irisan B-nya 0.